Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa'anna al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar wal mihani wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur atas karunia yang banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayangnya yang sangat luas. Perhatiannya yang selalu. Allah menyibukkan dirinya untuk urusan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'. Allah senantiasa menyibukkan dirinya dengan urusan makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dan ini adalah nikmat yang besar, sehingga Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Begitu pedulinya Allah, begitu perhatiannya Allah, dan tidak sedikit pun lalai dari makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Masya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan dialah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Masya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas, karena Dia adalah pemilik, karena Dia yang menciptakan, Dia pula yang memelihara. Masya Allah. Sungguh luar biasa ketika kita merasakan limpahan karunia Allah kepada kita. Karena itu kehadiran kita di sini adalah bagian dari bentuk cinta kita kepada pemilik langit dan bumi ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dihitung-hitung, kehadiran kita dalam majelis ilmu ini sebenarnya membuat kita malu kepada Allah. Karena sangat terbatas dari permintaan kita, dari karunia yang diberikan kepada kita. Tapi mudah-mudahan yang terbatas ini memberikan berkah, bonus yang banyak bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita ini, mudah-mudahan dia ada di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran yang Allah turunkan datang untuk menyentuh fitrah kita. Jadi yang disentuh oleh Al-Quran itu adalah fitrah. Dan kita dilahirkan, atau kita ada, kita berwujud, ya, kita hidup di atas fitrah. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bagaimana, ya, fitrah itu disentuh sebagai bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Jadi Allah pilih kita, bahkan kemudian Allah lebihkan kita dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, tapi kemudian Allah menggaransi bagaimana memelihara kita. Yang pertama dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan yang kedua dijaga fitrah kita. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, untuk memelihara fitrah yang kita dilahirkan di atas fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Satu, meluruskan cara pandangnya. Yang kedua, meluruskan sikapnya. Yaitu apa? Dengan menjalankan agama. Faqim wajhaka lid-din. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Dan luruskanlah wajahmu, artinya fokus. Jadikan ia bekal dalam hidupmu, setiap tindak tandukmu. Faqim wajhak. Karena kalau dikatakan faqim wajhaka itu, kita sudah fokus. Faqim wajhaka lid-din. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanifan. Hanifan itu artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan itu ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh ulama kita dan kita bertalaki dengan mereka. Karena itulah sebagai bentuk pemeliharaan Allah, garansi Allah kepada kita, ya, sehingga kemudian kita tetap di jalur fitrah. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an, ya, karena Dia pencipta langit dan bumi, dan melebihkan satu makhluk dengan yang lain, dan melebihkan manusia di atas seluruh makhluk. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Jadi manusia ini Masya Allah, di alam semesta yang sangat luas, yang tidak seberapa baru yang bisa kita temukan, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dipilih menjadi yang paling mulia dari seluruh makhluk, dan seluruh makhluk itu kecuali manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi Allah memilih manusia lebih tinggi dari seluruh makhluk ciptaan yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ada apa ini? Nah, inilah dalam kajian kita setiap Selasa ini insya Allah, yaitu yang berkaitan dengan hikmah. Kalau hari Sabtu itu kajian kita tafsir. Nah, kita ingin hari Selasa ini kajian tentang hikmah yang sangat luas seperti lautan yang tidak bertepi. Karena Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dapat kita hikmah ini, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang menyangkut masalah intelektual, yang menyangkut masalah emosional, yang menyangkut masalah spiritual, bahkan yang menyangkut masalah sosial. Masya Allah. Jadi lengkap. Jadi bicara hikmah ini insya Allah tak akan habis-habisnya sampai akhir hayat kita. Allah turunkan Al-Quran ini agar kemudian dengan turunnya Al-Quran ini kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itulah yang disebut dengan hukum. Nah, pada bulan yang lalu kita bicara tentang hukum. Dan kalau soal hukum itu mudah saja. Boleh atau tidak, perintah atau larangan, mubah. Kalau dibagi lagi menjadi 5 saja Pak dan Ibu sekalian. Tidak lebih dari 5 hukum tuh. Kalau ada hukum lebih dari 5 nggak tahu hukum apa namanya. Hukum rimba, hukum apa? Tidak ada. Jadi hukum itu hanya 5 saja. Kalau mau apalagi dipres lagi 3 saja. Perintah mau dipres lagi 2 saja. Perintah atau larangan. Al-amru wan nahyu.
Makanya dikatakan wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf karena kebaikannya banyak. Melarang dari yang mungkar karena keburukannya banyak. Dan Allah bisa membuat baik semua dan bisa membuat buruk semuanya. Tapi dengan keadilan Allah. Nah, sekali lagi bicara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dibuat baik dan buruk. Ya. Maka ada hukum namanya perintah atau larangan. Ada namanya wajib. Kadang disebut dengan fardu. Ada yang sunnah. Sunnah itu wajib yang diringankan. Perintah yang diringankan. Dia perintah Pak dan Ibu sekalian. Jadi sunnah itu perintah. Tapi diringankan. Rukhsah namanya. Dikasih keringanan. Ya. Perintah untuk apa? Untuk inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah. Tapi begitu dikaji aspek hukumnya, oh ternyata hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Dikasih keringanan. Tapi udah dikasih keringanan pun kita, Ustadz boleh ngagak kurus nggak Ustadz? Boleh yang harganya sekian nggak Ustadz? Boleh nanti diambil pahanya nggak Ustadz? Boleh nanti separuhnya nggak? Banyak. Itulah manusia ya. Tapi Allah sayang. Makanya ketika manusia mengkaji hikmah, malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya perintah itu boleh, wajib, itu standar minimal. Sunnah, itu dia. Baru kemudian nanti bicara makom, kedudukan seseorang di sisi Allah. Ar-riyadhat, ya, itu dalam ilmu suluk nanti menjadi bagian, ya, dari suluk seseorang, perilaku seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah. Ada waktu nanti kita kaji. Ya. Larangan juga demikian, larangan itu ada haram. Dan yang diharamkan enggak banyak, Pak. Sebagaimana yang diperintahkan juga enggak banyak. Apa yang diharamkan oleh Allah? Bisa dihitung. Ada dalam Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diharamkan itu untuk hikmah yang luar biasa. Di antaranya apa? Menjaga agama karena dia petunjuk. Menjaga jiwa, jangan sampai ada orang yang kehilangan jiwa. Menjaga akal, jangan sampai dia stres. Menjaga keturunan. Kemudian menjaga harta. Maka dibuat ada namanya larangan untuk memakan harta anak yatim, memakan harta ya yang tidak didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian diberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Dikasihkan kisah-kisah. Dan bagaimana orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebalikannya begitu. Masya Allah. Sungguh hikmah yang besar di balik perintah dan larangan Allah. Kemudian larangan yang diringankan. Seperti tadi wajib, perintah yang diringankan sunnah namanya. Larangan yang diringankan namanya makruh. Dia larangan intinya. Tapi kalau ini mutlak larangannya, banyak yang stres. Banyak yang mencari-cari alasan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Ada namanya larangan yang diringankan, namanya makruh. Karena kadang yang makruh itu dikerjakan. Enak Pak Ustadz. Tepaso Pak Ustadz. Yang haram aja kadang dihantam, apalagi yang makruh. Tapi kemudian kan ada jalan lain kan, yaitu jalan taubat. Kembali kepada Allah. Allah kasih rahmatnya bagi orang yang bertaubat. Dan dibuka sampai hari ini dan sampai hari kiamat pintu taubatnya. Masya Allah. 1% kebaikan lagi yang tinggal dalam diri seseorang. Tapi dengan 1% itu bagaimana dia berusaha untuk menjadikan 1% keburukan itu, kebaikan itu menjadi 99% kebaikan. Dibuka masih jalannya oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini kalau dikaji dari aspek hikmahnya, begitulah Allah. Dia lebih mendahulukan kasih sayangnya daripada marahnya. Dia mendahulukan hikmahnya daripada hukumnya.
Padahal sudah jelas kan hukum itu perintah atau larangan. Wajib, sunnah, haram atau makruh. Kemudian apa-apa yang dibolehkan oleh Allah. Nah itu. Masya Allah. Kadang saking sedikitnya yang dilarang oleh Allah itu, ya, saking sedikitnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketika ya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu ibadah misalnya, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami apa yang dibolehkan di dalam ibadah ini, misalnya ibadah haji misalnya. Kemudian Allah jawab dengan menyebutkan larangannya karena saking sedikitnya larangannya. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara masalah hukum itu boleh atau tidak. Tetapi bicara masalah hikmah, maka kita akan berbicara masalah apa? Pantas atau tidak. Nah, itulah hikmah itu. Masalah kepantasan. Maka orang kalau bicara masalah kebijaksanaan, udah masalah kepantasan. Bukan sekedar itu boleh atau tidak lagi, itu pantas enggak. Maka kepantasan itu diukur dari ilmu intelektual seseorang, kecerdasan intelektualnya. Kepantasan itu juga diukur dengan kecerdasan emosionalnya. Maka ada orang menyebut dengan kedewasaan. Maka seseorang ketika dia dihadapkan kepada pernyataan sebuah sikap misalnya, maka lahir pendapat atau pepatah ulama yang mengatakan, ya, kasbul qulubi au'a min kasbil mawaqif. Sikap itu penting, tetapi bagaimana mengkondisikan hati sehingga kemudian apa yang ada di hati kita masuk ke hati orang yang sedang berhadapan, mungkin berkonflik dengan kita, masuk ke hati dia. Maka menentukan sikap kita itu bisa dikalahkan dengan membersihkan hati. Masya Allah, ini luar biasa. Dan itu ada di kajian hikmah. Kalau kajian hukum jelas boleh, hantam aja dia, lawan aja dia terus, serang terus, habisi, boleh misalnya. Tapi dalam kajian hikmah, hati dijadikan hal yang utama. Au'a kata ulama kita, au'a. Au'a itu apa? Lebih menyadarkan. Membuat orang sadar. Sudah jelas lawan yang salah, tapi dia katakan, mohon maaf Pak, mungkin saya khilaf, mungkin saya salah. Gitu ya. Makanya di dalam surah Ali Imran itu Allah katakan wal afina anin nas. Orang ahlul hikmah itu biasanya gampang kali memaafkan orang lain. Kadang orang lain deh bodoh kali bapak nih, lawan aja Pak. Apa tuh kue gini, posisi bapak tuh bagus, habis dia itu, jatuh kan kayak tapai jatuh. Tapi seorang ahli hikmah, dia lebih mendahulukan hati, apa yang ada di sisi Allah, daripada dia mencari suatu kebenaran lewat sikap dia yang boleh dia bersikap dengan itu. Maka ini bicara masalah kepantasan. Saya ingin kajian-kajian Selasa ini insya Allah masalah ini. Karena ini kadang yang kurang sekali dalam kehidupan. Berat Pak memang. Kadang kita ini berbicara juga masalah apa? Ma'isyah. Masalah pendapatan, bukan masalah pendapat lagi. Pendapatan berkurang. Ilmu tidak bertambah. Jauh dari Allah, habis. Kadang kita ini nggak sadar dikerjain sama orang lain. Yang mereka ini pintar-pintar, tidak lebih pintar dari kita sebenarnya. Nah, bicara hikmah ini maka bicara pantas. Maka nanti ada yang terkait dengan apa? Kecerdasan spiritual. Nah, ini nggak bisa kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terkait dengan basirah. Bicara dengan hatinya dengan Allah. Maka Allah nanti yang memutuskan. Karena dia serahkan dengan Allah setelah dia berikhtiar, dia serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka biasanya hasil istikharah itu manjur. Salat hajat itu menguatkan.
Sebuah keputusan yang sudah diambil berdasarkan istikharah. Dan istikharah itu tidak mesti harus ya dikasih tanda macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mudahkan urusan itu istikharah. Ustaz, enggak ada mimpi Ustaz. Payah lah seminggu nunggu sebulan, enggak ada mimpi-mimpi loh. Kebatuan istikharah hamba Ustaz. Kita dimudahkan urusannya, Pak. Kalau ini enggak baik, Allah kasih jalan yang lain. Jadi asal istikharah itu begitu. Allah kasih yang terbaik. Nah, itulah hikmah. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sumtu hikmatun. Diam itu bisa menjadi hikmah. Dia bisa mengatakan yang benar. Dan sampai ke telinga orang, sehingga kemudian orang mikir-mikir. Tetapi kemudian basirohnya mengatakan, diam saja. Sabar untuk berkata. Berapa lama sabarnya? Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Setelah 5 tahun baru paham. Oh, iku rupanya 5 tahun lalu. Awak disuruh diam Ustaz konde, lagata kepala kok, lagata tinju kok. Nah, tapi kemudian disuruh diam. Makanya kadang kita perlu berkawan dengan orang-orang soleh. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pantas atau tidak, bukan masalah boleh atau tidak. Boleh atau tidak tuh cari hukum fikihnya, selesai. Bertanya kepada fuqaha, selesai. Tapi bertanya kepada ahli hikmah, sabar. Makanya dalam Al-Quran itu yang banyak apa? Fasbir. Menghadapi orang lain, fasbir. Beribadah, fasbir. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah. Maghrib ke Isya kok sampai 10 menit, 55 menitnya. Sabar. Memang lapar. Ya salah sendiri kenapa enggak makan sebelum maghrib. Artinya sabar itu. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasbir nafsak. Bersabar. Dan biar bagus kualitas kesabaranmu, memang kamu harus dibantu dengan lingkungan. Ma'alladzina. Siapa lingkungan itu? Mereka itu. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyina yuriduna wajha. Orang yang inginkan ridha Allah. Dia komitmen maghrib isya dah di masjid. Dari subuh ke syuruk di masjid. Salat 5 waktu ke masjid. Dihitung deh. Enggak berapa dari 24 jam kehidupan kita. Saya di pesantren sekarang buat namanya quality time dengan anak-anak. Kita sepakat, kita punya 16 quality time. Dan di antara quality time itu ada prime time, waktu yang utama. 3 jam saja setiap hari. Saya bilang, nah asal komitmen kalian dengan 3 jam ini, kalian tidak hanya diberikan kepintaran oleh Allah, kecerdasan intelektual oleh Allah, tapi kalian akan diberikan kecerdasan emosional dan spiritual oleh Allah Subhanahu. Basiroh kalian akan jalan. Bangun jam 3, kemudian ke masjid sampai jam 7 saja. Tahajud di situ dengan kegiatannya, niatkan iktikaf. Salat subuh dengan kegiatannya, dengan zikir paginya. Kemudian tahfiz Al-Quran sampai jam 7 saja. 3 jam saja. 3 jam setengah. Fokus. Setiap hari, apapun yang terjadi bersama Allah, bersama Al-Quran. Dari 24 jam hidupkan kalian. Yang lain terserah. Walaupun saya buatkan 16, ya 16 quality time. Tapi yang paling pokok itu adalah ma'allah, ma'al Quran. Sehingga mendapatkan hikmah. Kita ingin anak-anak kita ini mendapatkan hikmah. Karena sensitivitas orang-orang sekarang termasuk anak-anak kita ini kurang. Karena apa? Suratul istijabahnya. Kadang anak-anak kita ini belajar tahfiz, tapi kita nggak tahu kenapa anak kita belajar tahfiz. Ya dimarahin dia ketika main-main. Ya. Padahal yang harus kita sentuh ini sebagaimana Allah menyentuh hambanya dengan Al-Quran, yaitu menyentuh fitrah anak-anak. Masya Allah. Ada anak yang baru pindah, dikatakan ini anak ini nakal apa semuanya, baru pindah. Saya tengok hampir 2 minggu di pondok. Di mana lah nakalnya anak ini?
Kayaknya lebih nakal kita lagi dulu daripada dia. Jangan dibilang-bilang sama orang. Ini. Jadi ini masalah kepantasan. Maka Allah Maha tahu. Masalah kepantasan ini. Kemudian Allah juga Maha tahu tentang apa? Sebab yang menguatkan seorang hamba dan yang membuat seorang hamba itu lemah. Maka ilmu tazkiyah ini penting. Dan di antara ilmu tazkiyah adalah ilmu hikmah. Agar kita tahu apa yang sebab yang membuat kita kuat dan apa yang membuat kita lemah. Dan apa arti kekuatan itu sebenarnya. Maka kalau ada orang bertanya kepada saya dan ingin dia jawaban singkat saja, Ustadz, apa arti kekuatan itu dalam Al-Quran Ustadz? Maka saya katakan, baca dan renungkan surat Al-Asri. Nah itulah. Itulah al-quwwah fil Islam. Kekuatan di dalam Islam itu surat Al-Asri itu yang pendek itu, yang semua kita hafal itu dia. Itu di situ makna kuat dengan segala dimensinya. Maka Allah untuk meyakinkan kita, memahamkan kita, menyadarkan kita agar kemudian kita amalkan kepahaman dan kesadaran kita itu, maka Allah bersumpah dengan kita berhadapan dengan dia setiap hari yang 24 jam itu. Wal asri. Hei manusia, kamu setiap hari berhadapan enggak dengan waktu? Waktu pagimu, petangmu, siangmu, malammu, tidurmu, bangunmu, bercandamu, sendirimu, bersama keluargamu. Ya, wal asri. Sebut semuanya. Untuk apa kamu sudah memanfaatkan waktumu, menggunakan waktumu? Wal asri. Terus apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Dan kerugian yang paling nyata itu adalah apa? Kita merasa enggak berdaya apa-apa di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lafi khusrin. Habis. Bayangkan kita dalam jabatan yang tinggi, dalam kekayaan yang luar biasa, tertipu hanya gara-gara tanda tangan. Bukan sekedar tertipu, habis ludes, tapi dilaporkan lagi. Masuk penjara lagi. Lama lagi. Terhutang lagi. Masya Allah, ibarat kata orang, jatuh tertimpa tangga digigit anjing. Dan itu terjadi sama siapapun. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, la fi khusrin. Jadi ketika Allah mengatakan la fi khusrin itu habisnya. Menderita semenderita-menderitanya manusia. Tapi kemudian Allah katakan illa. Siapa? Alladzina amanu. Ini garansi Allah. Karenanya kita hadir di sini dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis orang soleh. Karena kita mengharapkan kualitas iman kita yang kemudian membuat imun kita bertambah. Iman yang membuat imun bertambah. Nah itulah yang membuat kita aman. Yang tiga ini yang sering saya ulang. Kuat keyakinan, bagus akhlak, tegakkan hukum Allah. Tiga saja. Kalau ingin stabil hidup kita dalam kehidupan kita ini, ya maka kuatkan akidah kita. Hiasi dengan akhlak kehidupan kita. Tegakkan hukum Allah. Karena ada orang yang menginginkan menegakkan hukum Allah tapi nggak punya akhlak. Habis. Dan orang kayak gitu tengoklah, habis ditelan waktu. Buat masjid megah-megah, ya, buat kegiatan macam-macam. Nah, biasanya ya mohon maaf, karena didukung oleh pengusaha atau penguasa saja itu. Tapi habis. Wa amma zabadu fayadhabu jufa. Dan kelompok-kelompok yang berbahaya seperti ini ya seperti Khawarij itu. Ini kayak saya ini Pak. Jangan kasih contoh yang lain saya. Pakai peci. Tapi apa kata Rasulullah itu di zaman Rasulullah. Masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Si Zulhuwaisirah itu ya yang dia ini kan mengatakan Nabi ini enggak adil ya. Ya dalam suatu peristiwa pembagian harta ya usai perang Hunain itu Rasulullah membagi-bagikan dan lebih diutamakan Rasulullah adalah yang mu'allaf, yang baru masuk Islam.
Kalau Rasulullah yang membagi, ini perintah Allah. Wahyu kan? Tapi dia mengatakan, ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, antum berlaku adil ya Rasulullah. Ya. Mestinya dia bertanya, ya Rasulullah ini wahyu kah? Tapi dia bilang, berlaku adil lah ya Rasulullah. Rasulullah katakan begitu, langsung dituduh, dijustifikasi. Ya, langsung dihukum Rasulullah itu, harus berlaku adil. Siapa dia, siapa Rasulullah SAW? Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau bukan saya yang berlaku adil, siapa yang akan berlaku adil di permukaan bumi ini sekarang ini? Saya seorang nabi dan kalian tahu, engkau tahu, akan begitu. Dan semua sahabat itu udah tahu ini perangainya, ya Zulhuwaisirah ini, At-Tamimi dari Bani Tamim. Sehingga Sayyidina Umar berdiri, mau dilepasnya pedang, ya Rasulullah, sepenggal leher kawan. Jangan ya Rasulullah. Untuk sebuah hikmah. Karena sahabat taat ketika itu baru tahu hikmahnya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Baru tahu, berapa tahun itu? Tahun 37 Hijriah. Berapa puluh tahun setelah, baru tahu hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW melarang orang yang udah kayak begini ini untuk dihalalkan darahnya. Untuk hikmah yang lebih banyak, dan di antara hikmahnya, itulah ternyata ada pola pikir yang berkembang di tengah manusia, di tengah umat ini. Pola pikir Khawarij. Yang kemudian kata Rasulullah SAW, dia ini punya teman-teman yang satu pola pikir dengan dia. Ini memang itulah manusia. Yang apa itu? Yahkiru sholata ahadikum. Yang suka melecehkan, meremehkan, merendahkan sholat kalian ini, wahai sahabat. Sholat sahabat direndahkan oleh orang, coba. Sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, ya ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu bagai bintang-bintang di langit. Sebut bintangnya. Bintang timur, bintang apa, bintang kejora, sebut semua bintang tuh. Dan Rasulullah mengatakan, sahabatku bagai bintang-bintang di langit. Kalian mau ikut yang mana? Mau ikut bintang itu? Mau ikut bintang itu? Mau ikut bintang? Silahkan. Bi ayyihim iqtadaitum. Kata Rasulullah, dengan siapapun kalian mengikut dari sahabat-sahabatku yang bagaikan bintang ini, ihtadaitum. Kalian akan mendapatkan hidayah Allah. Ini garansi dari Rasulullah SAW. Jadi makanya kalau ada yang mencela sahabat, ini sudah keterlaluan. Bagaimana kalau orang-orang yang membunuh sahabat? Dia menghilangkan garansi yang diberikan oleh yang mendapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan itu terjadi sampai hari ini dan akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah jangan bunuh. Nah, mereka ini yang kemudian menjadi bagian dari orang-orang munafikin, tandanya jelas sudah. Coba kalau langsung dibunuh ketika itu, nanti setiap waktu yang munafik dibunuh langsung, wah ini bisa kacau ini kehidupan beragamanya umat ini. Ya. Karena pola pikir kayak gini ini karena apa? Al-jahlu biddin. Biasanya orang kayak gini ini milih-milih ustadz. Sesuai ju seleroinyo. Nah, ini yang masalah begini. Aku ustadz kancak kok lucu. Nengok mukonya lah lagala adanya. Gimana? Jangan nengok ustadznya karena lucunya. Boleh ada ustadz lucu, jangan dilarang pula kan. Nggak boleh ustadz lucu, hari yang serius. Anda boleh karena namanya hati, kemudian ngajak masyarakat awam ini, ya kan. Banyak ulama-ulama ya, biasa. Tapi ada mubalik, ya kan. Lebih digandrungi, artis lebih digandrungi, karena ya ini beliau-beliau ini punya cara. Kalau ulama itu, orang kalau udah serius baru. Ya, maka silahkan aja, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak memilih-milih. Kalau dia ini dianggap min ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dia ini adalah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adalah mubalik ahlus sunnah wal jamaah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah milih, kemudian mulai ditahzir, hati-hati dengan ustadz nih.
Awas Ustadz kok. Harus ustadz-ustadz kita saja. Nah, ini yang ya menjadi masalah di tengah kita hari ini. Dan saya yakin jemaah di sini ini insya Allah tidak milih-milih ustadznya ya. Menjadwalkan ustadz perlu ya, memilih siapa aja lah insya Allah. Selasa depan ustadz ini, Selasa depannya lagi ustadz ini, Sabtu depannya ustadz ini, Sabtu depannya ustadz ini, enggak apa-apa. Saya kalau bisa 6 bulan sekali aja saya. Nah, biar banyak ustadz. Nah, tapi nanti saya tanya, yang 6 bulan lalu gimana Bapak Ibu, masih ingat pelajarannya? Kalau perlu kita tes, kita uji naik tingkat gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi tidak ada. Iman itulah yang menyebabkan imun dan aman. Maka itulah yang dihabisi oleh Fir'aun. Sebagaimana itulah yang dilemahkan oleh iblis dan syaitan. Sepanjang sejarah manusia. Maka berkolaborasilah iblis syaitan ini dengan apa? Hawa nafsu. Caranya apa? Dikaratkan hati seseorang. Tempat berlabuhnya iman. Karena tempat berlabuhnya iman adalah al-qalbu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setiap kali datang waktu sholat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Visi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talaki bagaimana mewujudkan visi. Berguru kepada Rasulullah. Hari ini berguru kepada ulama. Begitu masuk kepada hayya 'alas shalah. Ini konkret kan? Dirikan sholat. Maka yang ditembak, yang disentuh, yang pertama sekali dari fitrah manusia adalah iqamatus shalah. Makanya nanti dalam ayat-ayat termasuk yang terkait dengan hikmah ini, pasti dia bersentuhan dengan apa? Sholat. Dan diantaranya wasiat Luqman kepada anaknya. Dan Luqman adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Luqman sebagai wasiatnya kepada anaknya yang utama? Sholat. Ya kan? Masya Allah. Ya. Makanya nanti insya Allah begitu masuk kita kepada kajian-kajian contoh hikmah, maka nanti contoh yang pertama kita akan mengkaji hikmah sholat. Dan mudah-mudahan gak bosan. Sholat lagi nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada yang mungkin dianggap baru, tapi insya Allah bukan baru ini. Tapi di Pekanbaru, tapi bukan baru ya. Nah, hikmah di balik sholat, karena udah saya himpun dari banyak kitab sekali tentang hikmah yang luar biasa di balik sholat. Ya Allah, makanya malu kita kalau kita ini gak sholat. Malu kalau kita setelah kita paham sholat itu, kita hanya sholat fardu aja. Malu kalau kita ini ya tidak sholat rawatib. Malu nanti kalau kita gak sholat duha. Malu kalau kita nanti gak sholat tahajud. Nah mudah-mudahan, tapi nanti kajian contoh-contoh hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kajiannya harus ke situ nanti. Kalau nggak ada hanya sekedar kajian pikiran saja, tapi tidak ada kajian riyadhahnya. Sementara kita ingin di kajian hikmah ini, tazkiyatun nafas ini ada riyadhahnya. Latihan. Maka yang utama, yang pertama adalah tentang sholat nanti insya Allah. Ya, kalau mau 30 poin nanti saya sampaikan ke 30 poinnya. Hikmah dibalik perintah sholat. Dan apa hikmah dibalik setiap sholat itu? Ada subuhnya. Mau dikaji dengan sisi-sisi yang banyak silahkan. Waduh, Allahu Akbar. Karena itulah ini menjadi perintah yang sangat agung mulia sekali. Dan alhamdulillah kita ini berada di rumah Allah ini antara dua sholat. Maghrib dan Isya. Hanya 40 menit saja. Ya Ustaz ya, kalau dihitung-hitung berapa tuh Ustaz? Habis pula dengan setelah zikir sampai kemudian apanya? Sedikit saja. Ya. Maka kesabaran kita bersama orang-orang yang menginginkan kesolehan dirinya di sini insya Allah, ya inilah yang menjadi kekuatan, yaitu menguatkan iman kita. Kemudian amal soleh. Amal soleh itu ya
sebagai penutup ya dari majelis kita ini, amal soleh itu sebagaimana jelaskan oleh para ulama kita adalah setiap amal yang memberikan manfaat kepada orang lain, itulah amal soleh. Jadi kalau kita amal hanya untuk diri kita belum disebut dengan amal soleh. Maka nanti di mana fungsi amal solehnya sholat? Sholat dikatakan sebagai amal soleh itu di mana? Zakat udah pasti. Ya, tapi zakat ini salah-salah dia menjadi apa? Dia menjadi amal toleh nanti. Kapan? Saat kapan dan lain sebagainya. Kita bicara nanti. Saya akan bicara nanti terkait dengan amal soleh ini 5. Ya, 5 rukun terkait dengan diri dia dan 5 rukun terkait dengan dia bersama saudaranya atau orang lain. Kita sederhanakan insya Allah karena kita ingin kajian-kajiannya yang mendatangkan amal. Bukan sekedar kita faham, tapi faham, sadar. Setelah sadar, amalkan. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.